Perkenalkan, nama saya Esma Kote dengan NIM 2101140011. Saya mahasiswi kelas B semester 5 program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN-SD. Dalam video ini, saya akan mempraktikkan simulasi mengajar pada kelas 4. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semuanya baik ya. Berarti kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Iya, Bu. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan mengajak kalian untuk kita sama-sama berdoa, dan berdoa ini sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mengajak kalian semua berdiri. Kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Apakah sudah tahu? Tahu, Bu. Ya, kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini, yang pertama silahkan kalian perhatikan pada slide itu, peserta didik dapat mengaitkan nilai Pancasila dengan simbol lambang negara Garuda Pancasila melalui diskusi kelompok dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah sedalam proses pembelajaran. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan gambar yang ada pada slide. Sekarang Ibu mau bertanya, jika kalian melihat teman kalian seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Jadi jika kalian menemukan teman-teman kalian berjalan seperti ini, seharusnya kalian memisahkannya, jangan kalian menanggung. Ya. Sekarang silahkan kalian perhatikan pada slide ini ada contoh pemahaman Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, pada sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh pemahamannya itu seperti menghargai dan menghormati warga sekolah yang sedang berkarya. Yang kedua, bersikap toleransi pada perbedaan keyakinan. Jadi, jika teman kalian beragama Islam dan kalian beragama Katolik atau Kristen, maka kalian harus bersikap toleransi, gitu ya. Yang ketiga itu berteman baik dengan teman yang berbeda agama. Jadi di dalam berteman, kalian tidak membeda-bedakan, oh kami agama Katolik jadi kami pisah, oh ini agama Islam jadi mereka pisah, seperti itu ya. Jadi berteman tidak membeda-bedakan agama seperti itu. Nah, Pancasila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pemahamannya itu seperti menjadi siswa yang beradab dan berakhlak baik. Yang kedua, bertanggung jawab sebagai seorang siswa
Bisa Ibu. Nah, yang ketiga, menolong teman atau warga sekolah yang sedang kesusahan. Jadi, jika kalian bersama dengan teman terus kesusahan, kalian tidak boleh tinggalkan teman, tetapi kalian harus membantu. Jangan ketika teman susah, oh saya pasti serang kalau saya kembali. Jadi, seperti itu ya. Sampai di sini paham? Paham Ibu. Nah, selanjutnya ini ada sila ketiga, benar? Nah, sila ketiga itu persatuan Indonesia. Contoh pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah yang pertama itu menjaga kerukunan dengan teman di sekolah. Dan yang kedua, menunjukkan rasa cinta tanah air dengan selalu mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Nah, contohnya itu seperti biasanya di sekolah-sekolah itu pada hari Senin mengadakan upacara. Jadi kalian sebagai anak sekolah yang pintar harus mengikuti upacara, bukan datang ke kampus harus ikut upacara dan ikut upacara. Ya, kalian harus mengikuti upacara. Nah, yang ketiga, menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi kita di dalam bergaul, berteman, kita harus bisa saling menghargai. Walaupun kita berbeda suku, kita berbeda agama, tapi kita bisa saling menghargai. Nah, ini ada contoh gambar dari sila Pancasila yang ketiga, yaitu ada pohon beringin. Bisa kalian lihat? Bisa Ibu. Nah, ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah yang pertama yaitu menyelesaikan persoalan yang menyangkut pada orang dengan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan mufakat. Itu contohnya seperti kerja bakti di lingkungan sekolah. Kalian harus terlibat. Jangan ada kerja bakti di sekolah, kalian tidak seperti itu ya. Jadi ibu berharap ada kerja bakti di sekolah, maka sini juga bisa mengambil bagian untuk mengikuti kerja bakti. Nah, yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada teman dalam lingkungan keputusan. Jadi di dalam kalian berteman, di dalam kalian di kelas, maka dalam mengambil keputusan misalnya teman ini bilang kita harus begini. Nah, kita sebagai teman kita tidak boleh memaksakan kehendak pada teman. Harus ikut saya punya pendapat seperti itu ya. Nah, yang ketiga, mempertanggungjawabkan keputusan yang sudah diambil. Ini sama seperti tadi ibu bilang, kalau kita di dalam kelas kita sudah berani mengambil satu keputusan, maka kita harus mampu untuk mempertanggungjawabkan. Nah, itu contoh lambangnya itu seperti ini, silahkan kalian perhatikan. Coba kalian lihat di bagian yang mana? Banteng Ibu. Pada banteng. Nah, selanjutnya pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Contoh pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah itu seperti bekerja sama dengan teman dan warga sekolah dalam perkembangan sama seperti yang disampaikan. Yang kedua, bekerja keras dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Ini sangat terkait dengan tadi bilang kalau ibu memberikan tugas ke guru lain yang memberikan tugas, maka kalian harus mengerjakan, jangan menunggu. Nanti pas besok sudah menunggu dan hari baru kamu sudah kerja tugas. Jadi kalau ibu beri tugas, silahkan kalian dikerjakan dan jangan berkali. Selanjutnya, membiasakan diri untuk saling membantu dengan teman dan warga sekolah. Ini juga masih sama dengan yang tadi dibilang, harus bisa membantu orang lain dan kita sudah bersikap adil. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Silahkan Dewi kelompok dengan Desri, Epifania kelompok yang gak ada yang sabar. Nah, sekarang semuanya sudah dalam kelompok? Sudah Ibu. Ibu akan membagikan dan saja ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan tugas yang telah ibu buat di dalam LKPD-nya, lalu kalian presentasikan ya. Ibu beri waktu 10 menit dan sekarang silahkan.
untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Mulai dari kelompok 1, silakan kawan-kawan. Silakan. Dulu dari teman-teman, saya dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1 sebagai perwakilan akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Pertama, pada kelompok pertama, dia terdapat pada sila yang kedua, dan soal kedua terdapat pada sila yang ketiga. Baik, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Mari kita beri apresiasi. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang contoh pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, Ibu berharap kalian bisa memahami dengan baik ya. Baik, Ibu. Tolong diperhatikan dengan baik sehingga ini materi yang sangat penting dan ini akan kalian temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nanti kalian di lingkungan sekolah kalian akan temukan hal-hal seperti ini sehingga ibu berkata kalian bahwa ini sangat penting. Silahkan kalian belajar dengan baik ya. Nah, sebelum ibu lanjut, siapa yang bisa memberikan kesimpulan kita pada hari ini? Saya Ibu. Silakan. Hari ini kita belajar tentang pengamalan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima Ibu. Ya, baik. Terima kasih kita tentang hari ini kita belajar tentang sila-sila Pancasila. Tadi juga ibu sudah banyak menjelaskan dan kalian sudah mendengar ya, dan kalian juga sudah mengajarkan materi yang ibu berikan sehingga ibu berharap kalian bisa mengingat dan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ini bukan hanya di sekolah saja, tetapi ibu berharap kalian bisa menerapkan di rumah juga. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ada Ibu. Baik, jika tidak ada, sebelum ibu keluar, ibu memperhatikan kalian tugas yang kalian kerjakan di rumah. Itu berupa soal evaluasi. Anak-anak, ini ibu punya tugas untuk kalian, silakan kalian kerjakan di rumah ya. Dan ini tugas mandiri, jadi silakan kalian kerjakannya masing-masing, tidak boleh menyontek dengan teman karena tadi kita sudah belajar tentang PKN, yaitu kita tidak boleh menyontek dengan teman. Sampai di sini paham? Ibu. Terima kasih kalau begitu. Nah, anak-anak, sebagai umat beragama, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, ibu minta kalian hidup yang sopan, rapi, dan tinggalkan segala aktivitas kalian untuk kita menghadap Tuhan dan berdoa. Dan berdoa ini masing-masing ya, sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum keluar dari ruangan ini juga berpesan, tolong kalian rapikan kembali kursi-kursi sampai berseragam di lantai, tolong kalian perhatikan. Lokasinya sudah bersih? Sudah, Ibu. Jadi, ibu harap pada minggu depan kalian sudah bisa mengerjakan tugas ya. Sudah selesai, kalau belum mengerjakan itu sudah selesai. Nah, jangan lupa jaga kesehatan ya. Ibu. Selamat belajar, selamat siang, sampai jumpa. Sekian video pembelajaran yang dapat saya buat. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Bye-bye.